Teori belajar dan motivasi. Era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, transfer of knowledge, transformasi, perubahan paradigma pendidikan, pengajar, pembelajar, behavioristik, konstruktivis. Pergeseran paradigma proses pendidikan, pengajar, transfer pengetahuan, teacher-centered, behaviorist, learning theory, dosen sebagai satu-satunya sumber belajar, pembelajaran, transformasi pengetahuan, student-centered, constructivist theory of learning, interaksi siswa dengan dosen dan sumber belajar, pemberdayaan mahasiswa, pengembangan potensi dan kreativitas. Proses pembelajaran, black box, proses perubahan tingkah laku sebagai misteri. Menuntut perlakuan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran sebagai sistem. Belajar sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sumber belajar, learning resources, sumber belajar yang dirancang atau learning resources by design, sumber belajar yang dimanfaatkan, learning resources by utilization. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Perubahan belajar bukan bersifat sementara, tapi relatif menetap, kecuali terjadi proses belajar baru, kerusakan otak dan fungsi ingatan. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Bila tidak ada intens, maka hasil belajar merupakan efek samping dari interaksi dengan lingkungan. Perubahan belajar mencakup seluruh aspek perilaku. 4 pilar pendidikan UNESCO 1996 dan 5 pilar pendidikan di Indonesia. 1. Learning to believe the good, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Learning to know, belajar untuk memahami dan menghayati. Learning to do, belajar untuk melaksanakan dan berbuat secara efektif. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama berguna bagi orang lain. Learning to be, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri. Behaviorisme, perubahan merupakan proses pengkondisian yaitu melalui stimulus, hadiah, hukuman, penguatan. Hukum belajar, law of exercise, dan law of effect. Programmed learning, LKS, soal latihan, PR, computer assistant, instruksi atau CIE. Teori belajar kognitivisme. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, bukan perubahan tingkah laku dan tidak selalu dapat diamati. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Teori bermakna Ausubel. Proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Teori belajar humanistik, belajar dengan memahami memanusiakan manusia, cenderung bersifat elektik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Teori Kohlberg, pengalaman konkret, mengalami pengalaman tetapi belum tahu makna. Pengalaman aktif dan reaktif, mengamati pengalaman dan memahami makna pengalaman. Konseptualisasi, berteori terhadap pengalaman. Eksperimentasi aktif, mengaplikasikan aturan ke situasi baru. Teori Hani dan Mumford, aktivis suka melibatkan diri pada pengalaman baru. Reflektor, banyak pertimbangan sebelum bertindak. Teoris, suka menganalisis, berteori dan suka berpikir rasional. Pragmatis, menaruh perhatian pada aspek praktis. Teori Habermas, belajar teknis, interaksi manusia dengan lingkungan. Belajar praktis, interaksi manusia dengan lingkungan dengan manusia. Belajar emansipatoris, pemahaman terhadap perubahan kultur dan lingkungan. Teori Ki Hajar Dewantara, teorinya dibangun dari nilai-nilai ideologi dengan memadukan nilai-nilai kemerdekaan, kebersamaan, kebangsaan, dan persatuan. Pendidikan untuk membentuk cipta dan rasa karsa. Ing Ngarso Sung Tuludho
ing madya mangun karso tut uri handayani, asah asih dan asuh, momong among ngemong, ngerti ngorso nglakoni. Teori multiple intelligence Howard Gardner. Anak berkembang secara unlimited untuk survive dan grow. Anak harus hidup dalam nature dan nurture. Teori neuroscience. Hasil penelitian neuroscience, anak lahir dengan otak dikembangkan dengan kualitas hidup anak. Teori konstruktivisme, mahasiswa harus secara individu belajar menemukan dan mentransformasikan informasi menjadi miliknya sendiri. Brooks dan Brooks. Kondisi belajar konstruktivis menekankan aspek pemrosesan yang bersifat top-down, Salvin. Untuk itu perilaku lingkungan belajar yang kompleks dan melibatkan kegiatan otentik, suatu negosiasi sosial sebagai bagian integral dari belajar, mensejajarkan atau mendekatkan isi pembelajaran dan memaksudkan akses dan model referensi ganda, memelihara refleksivitasi, menekankan pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Prinsip-prinsip belajar: 1. Motivasi, keaktifan, keterlibatan atau mengalami langsung, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, perbedaan individual, kesiapan, persepsi, tujuan, transfer, dan retensi, kognitif, afektif, dan psikomotor, evaluasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.